Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadani hadawa wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Para jamaah, sahabat, kolega, teman, mari kita, para murid juga, mari kita mengawali terlebih dulu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan tabiin umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Seizin guru-guru kita, maka kita melanjutkan pada pagi hari ini masih tentang ngaikul tsani al-khauf. Jadi ngawaik, rintangan beribadah kepada Allah, salah satunya adalah karena kita terlalu bergantung, terlalu berhubungan dengan manusia. Karena itu disebutkan kalau orang terlalu tergantung, terlalu banyak berhubungan sesama manusia, annahum yashghuluna ka'nibatillah. Orang itu bisa terlena dan bisa dirinya itu yang disibukkan itu lain, bukan sibuk ibadah, tapi sibuk urusan dunia, urusan hal-hal yang lain. Jadi ini mengapa kita diminta akhirnya menjawab terhadap mengapa kita perlu uzlah, perlu khalwat dan perlu suluk, kira-kira gitu, para sahabat dan para salikin, para jamaah semuanya. Pada hari Sabtu yang lalu kita sudah menceritakan, membahas tentang beberapa hal yang menjadi pertanda bahwa zaman ini sudah rusak. Maka mendekatkan diri pada Allah, uzlah dan khalwat, suluk adalah salah satu dari jalan keluar. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, qala Fudail rahimahullah, diceritakan oleh Imam Fudail, ini ahli Sufi, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, hada zamanul ifat, pada zaman ini ya, karena kemarin dikatakan banyak orang yang tidak aman sesama manusia, orang menjual belikan agama, orang sudah sokok menyokok dan sebagainya. Beliau mengatakan ifat lisanaka, di zaman seperti ini lebih baik kita menjaga lisan kita. Waqfi makanaka, ya, maka dengan demikian sembunyikan posisimu. Berbeda dengan kita ya, sedikit-dikit selok, lagi makan di mana, lagi bertemu siapa, ya, wow hebat, katakan gitu kan, ya kita semua ini kritiknya kepada kita semua, ya. Waqfi makanika, maka sembunyikan kamu itu sedang di mana, ya. Wa'alid qalbaka, dan obati hatimu. Tazkiyatun nafas dan tazkiyatun qalbi, banyak berpikir saja dalam situasi yang seperti sekarang. Wa khudh ma ta'rifu, maka dengan ambillah segala sesuatu yang baik untuk kamu jalankan kalau beribadah, biar kamu bisa makrifat, kira-kira gitu ya, para salikin, para sahabat saya. Wada matung kiru, dan tinggalkan segala yang tidak baik, yang mungkar di hadapan. Jadi ini resepnya Syekh Imam Fudail. Kalau zaman sudah nggak benar seperti itu, maka lebih baik dia lebih banyak ditutup kita sedang di mana,
Oh, saya sedang ziarah ke makam siapa, wali siapa. Nah ini ya, ziarah atau iklan atau pamer. Ya, jangan-jangan nanti amalannya nggak berguna. Nah, yang sudah diterima itu iklannya kok, pamernya kok, bukan zikirnya di tempat makom-makom yang mustajab seperti itu. Ya, dan hati kita harus kita bersihkan. Sekali lagi ibaratnya, kalau kita punya gelas tidak bisa dibersihkan, walaupun dikasih air yang bersih, maka minuman itu juga nggak bagus, akan kotor. Hati kita juga gitu, kalau kita tidak bersihkan terus menerus, kita pikir ya nempel saja, tidak bisa masuk dan kita tidak bisa merasakan. Dan kita memang diminta untuk mengerjakan ibadah yang ya kalau saya simpel ini menuju ma'rifat. Wadah matungkiru, dan kita meninggalkan yang menurut kita itu mungkar, yang tidak baik. Ini resep dari Imam Fudail. Nah, saya lanjutkan. Wa qala Sufyanut Tsauri hadza yamanus sukuti wa luzumul buyuti waridho bil qut ila antamut. Resep dari Imam Sufyan As-Tsauri dalam situasi seperti ini adalah hadza zamanus sukut. Zaman seperti ini lebih baik kita diam, mulut diam, tapi tangan nge-share, ya enggak kan sama saja, ya kan? Mulutnya enggak, karena WA kan, tapi tangannya itu gatel nge-share. Ya, kita kurangi ya. Karena itu waluzumul buyut, lebih baik melazimkan, membiasakan saja banyak di rumah. Waridho bil qut, dan rela dengan makanan yang apa adanya yang ada di rumah. Tapi sekarang kan gampang ya, GoFood, tahu-tahu ada makanan Sushite datang, ya Gyoku datang, ya, makanan-makanan yang enak juga datang ya, dengan cukup di rumah. Nah, artinya pengertiannya bukan cukup di rumah, diam di rumah kemudian mendatangkan makanan yang berlimpah-limpah, bukan maksudnya. Makanlah yang sederhana, taqlilut ta'am. Jadi orang yang suluk kepada Allah itu cirinya 3. Adalah taqlilul kalam, mensedikitkan bicara, taqlilul ta'am, menyedikitkan makan, makannya sedikit, bukan sedikit-sedikit makan. Ya, sedikit kok, tapi sedikit-sedikit makan. Wa taqlilul naum, dan mengurangi tidur. Ya, tidur jam 3 udah bangun gitu ya. Kalau jam 3 bangun ya tidurnya jangan jam 12, nanti repot. Nah, ya, metabolismenya jelek. Lebih baik jam 9, setengah 10 sudah mapan tidur, biar jam 3 sudah bisa bangun. Ya. Nah, ilal antamut, sampai kita meninggal. Ini Imam Tsauri menyarankan seperti itu. Kalau sudah zaman sudah tunggang langgang, zaman sudah nggak karu-karuan seperti itu. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Wa an Dawud Ta'i, dan diceritakan oleh Imam Daud At-Ta'i rahimahullah, sumu'anid dunya, kalau sudah seperti ini kita diminta berpuasa urusannya. Yang dunia itu sekedarnya, jangan pagi, siang, sore, malam isinya dunia tok, ya akhiratnya lupa. Ya. Waj'al fitrakal akhirah, dan jadikanlah akhiratmu itu pembuka puasa. Bapak Ibu sekalian, orang kalau berbuka itu nikmat atau nikmat? Nikmat kan? Sabar, di urusan dunia sabar. Seadanya Allah yang berikan kita terima, qanaah, ridho. Nah, nanti di yaumil akhirat itulah pembuka kita. Nikmat ternyata di sana. Maka demikian, wa firra minnas firaraka minal asad, diibaratkan
kalau urusan berhubungan dengan manusia, kaburlah kamu seperti kamu dikejar oleh macan, asap. Ya, sekarang itu bukan kita dikejar, kita minta dikejar. Karena kita itu sehari-hari serawungnya ketemu dunia, ketemu teman dunia, berorganisasi dunia, ketemu komunitas, urusannya dunia, jarang yang bicara akhir. Nah, ini dari apa? Dari Imam Thayyib. Nah, karena itu Rasulullah bersabda, "Wa an Abi Ubaidah ma ra'aita hakiman qattu illa qala fi aqibi kalamihi in ahbaita Allah tu'rifa fa anta minallahi ala balin ya wal ahbaru fi hadzal babi aktsaru min ayyah tamala hadzal kitab." Jadi dengan demikian diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Ubaidah, Rasulullah berkatakan, jika engkau menyukai, ya, hendaklah engkau tidak pernah dikenal. Sulit ya. Fi aqibi kalimnya in ahbaita Allah tu'rifa. Kalau kamu mendekat Allah, jangan banyak dikenal oleh manusia. Karena bisa nggak ya? Para aktivis, para tokoh, para caleg, ya, kalau nggak dikenal kan nggak ada yang milih. Maka dengan demikian ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi dengan demikian, kalau Anda bijak itu hendaklah engkau tidak pernah dikenal, maka apa? Fa'anta minal ala balin. Sebaliknya kamu justru akan dikenal oleh Allah. Kita pilih mana? Disanjung manusia atau disanjung oleh Allah? Tentu oleh Allah. Di dunia dijalankan. Kalau orang profesinya adalah orang yang di public figure, ya jaga, jangan sampai muruah, jangan sampai keterlaluan, ya. Yang penting kita sewajarnya, asal wajar saja ya. Ya, nah, masa saya ini kan singkatan pelesetan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, dengan demikian wa akhbar fi hadzal bab, maka hadis mengenai hadzal bab tentang uzlah itu banyak sekali. Ya, yahmadu hadzal kitab, sehingga saya menulis di dalam kitab ini. Apa yang Imam Ghazali khusus menulis tentang uzlah? Beliau di dalam kitab Akhlaqul Abrari wan Najatu minal Asrar, ini beliau nulis khusus tentang kitab tentang asrar, syirk, dan menyangkut tentang uzlah, khalwat. Ini beliau tulis secara khusus, tentu kita tidak bahas pada hari ini. Wallahu waliyun taufiq wal hidayah bi fadlih. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan penuh dengan karunia-Nya kepada kita. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang terlalu banyak berhubungan manusia itu bisa seseorang itu melupakan kepada Allah. Nah, sekarang kedua. Wa amal khoslatut tsani allati tuqtadil tafarruda 'anil nas fi hadzal sya'ni annan nas yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minnal ibadah. Yang kedua, orang yang terlalu banyak berurusan manusia, bergantung pada manusia, memohon pertolongan manusia, hidupnya selalu bergantung pada manusia. Apa? Allati tahtadil tafarrud 'anil nas, sehingga dia itu dituntut untuk, mengapa dituntut untuk tafarrud ya, 'anil nas, artinya menyendiri dari manusia ya. Fi hadzal sya'ni, zaman yang sedang rusak seperti ini, apa? An-nas yusitu 'alaika ma yahsul tafrud an-nas yusitu 'alaika ma halaka min ibadah. Maka amalmu itu akan merusak, yufsidun 'alaika. Amal-amal kita itu bisa rusak karena banyak hubungan manusia,
ma yahsul laka, maka tidak menghasilkan apapun di dalam amal-amal kita itu minal ibadah, dari ibadah kita. Riya, pamer, takabur, berhubungan sesama manusia, intinya kan menunjukkan kemampuan kita. Ini yang bisa menghancurkan fasad, yufsiduna alaik, merusak amal-amal kita, ya. Illam ya'simillahu subhanahu wa bisababi wa ma yuridu min kibalihim min ta'wair ya wa tazayyuni. Nah, karena itu Allah lah yang memberi perlindungan kita. Kita harus mohon pada Allah, amal-amal kita mohonnya Allah dijaga. Jadi gitu, Allahumma inni a'udzuka min qalbi lasa wa min ilmi wal alma la yanfa. Ilmu yang manfaat itu adalah orang yang bisa menambah khaufullah, orang yang takut pada Allah, khasyatullah, orang yang khasyah kepada Allah, itu adalah akibat dari ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, ya kita tidak ngefek apapun terhadap apa yang kita lakukan, dosa juga merasa tidak dosa dan sebagainya. Nah, dengan demikian pemicunya itu adalah riya wa tazyyin. Pemicunya adalah riya dan berhias diri. Ibu-ibu, ya kita semua juga lah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ketemu dengan arisan, ketemu dengan majelis taklim, berhias nggak percaya diri dong. Kalau pakaiannya biasa-biasa, pasti make up, ya biar nanti dilihat. Nah, kira-kira benar nggak? Benar kan? Nah, ini adalah bisa memicu riya. Ya, artinya apa ya, bahasa Jawanya apa ya? Sekadarnya aja lah, ala kadarnya aja lah. Kalau make up, nggak usah, maaf, menor-menor ya. Semua parfum dipakai, ya, yang Christian Dior, ada yang Chanel dan sebagainya dipakai. Nggak usah, biasa aja. Karena kalau sudah ada riya, itu bisa yufsiduna alaika ibadah kita itu akan hancur karena riya itu. Jadi dengan demikian, salikin rahimahullah, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahnu bi ummiya fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa laqad sadaqa Yahya ibnu Mu'adzir Razi rahimahullah haitsu qala ru'yatun nas bisa turya. Diceritakan oleh Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, semoga Allah mengasihi beliau. Di mana beliau telah berkata, ya, qala ru'yatun nas bisa turya. Orang yang dilihat manusia itu adalah serambi, hamparan untuk bisa menuju riya. Logik. Kalau orang manusia ketemu manusia, pasti mempersiapkan, pasti menunjukkan siapa saya, siapa Anda, siapa kita. Karena itu ini adalah hamparan, udah pintu. Ini permadaninya untuk riya. Wa haula'i zuhud qad khaufu ala anfusihim min hadhil makna. Dan mereka orang yang zuhud, sungguh mereka takut atas dirinya sendiri dari pengertian di atas. Jadi berhubungan dengan manusia itu menurut Syekh Yahya Al-Mu'adz, wah ini saya lagi di karpet merah ini untuk menuju riya. Karena itu enggak deh, saya jaga diri saya sendiri. Kira-kira gitu kan? Nah, dengan demikian Syekh Yahya Mu'adz Ar-Razi itu membatasi untuk ketemu orang. Beliau mengatakan hatta tarakul mulaqah wat tazawur. Kemudian beliau mengatakan kalau itu saya tidak usah saling bertemu deh dan tidak usah saling berkunjung. Nanti saya kena penyakit ini, penyakit riya. Oke. Nah, ada cerita lagi oleh Imam Ghazali diceritakan
dialog antara Syekh Harim bin Hayyan dengan Syekh Uwais Al-Qarni. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa laqad dzukira anna Harima bin Hayyan qala li Uwaisi Al-Qarni rahimahullah, diceritakan, diingatkan tentang dialog antara Syekh Harim Al-Hayyan dengan Syekh Uwais Al-Qarni rahimahullah, rahimahumallah, semoga beliau berdua dikasih Allah. Maka Syekh Harim mengatakan gini, ya Uwais, silna biazarati wal liqa. Jadi Syekh Harim mengatakan, wahai Uwais, ayo kita sering ketemu dong, kita saling berziarah, kita saling bernasihat. Gitu. Apa jawaban Uwais? Bapak-bapak bisa lihat nanti ya, Syekh Uwais Al-Qarni kan sangat terkenal kan, sangat terkenal, ceritanya orang kampung tapi dikenal sampai Rasulullah tentang beliau itu. Apa beliau mengatakan faqala Uwais, maka Uwais berkata, qad wasaltuka bima huwa anfa'u laka minhuma wa wad'u ala dhahril ghaib. Syekh Uwais Al-Qarni mengatakan, loh, saya sudah ketemu dengan Anda, saya sudah menghubungi dengan Anda yang cara terbaik dan berguna untuk Anda. Apa? Wa wad'u ala dhahril ghaib. Dan saya mendoakan kamu meskipun dalam keadaan tidak ketemu fisik. Jadi ini basyirahnya, ini namanya mukasyafahnya Syekh Uwais Al-Qarni ketemu ya bil ghaib, dengan tokoh-tokoh, dengan orang alim, dengan para ulama, dengan para wali itu ketemu bil ghaib dan saling mendoakan, tidak harus ketemu fisik. Nah, mengapa doa secara ghaib untuk dilakukan? Li anna ziyarata wal liqa ya'rifu fihi ma tajajjul waliyah. Karena kalau saya ketemu dengan kamu wahai Syekh Harim, maka dengan demikian saya takut diri saya itu adalah riya, menghiasi terhadap sesuatu yang Anda butuhkan, dan saya juga akan meminta yang saya butuhkan dari Anda. Jadi tidak ikhlas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya karena itu biasanya para alim, para ulama berdoa. Ya, doanya itu Allahumma Rabbana taqabbal hajatina wa hajatikum minal murid. Jadi seluruh murid didoakan, tidak harus ketemu ya. Ya, hajatina, hajatikum biridhaillah wa bisyafa'ir rasul wa bil karamati aulan sahabatnya. Itu yang penting, bukan ketemunya, tapi mendoakan kepada seseorang yang tidak ketemu itu lebih manjur daripada orang datang minta doa karena ada sesuatu. Maaf, ya saya izinkan mohon maaf, yang datang nggak bawa apa-apa juga nggak enak. Nah, yang didatangi loh, kok ngono tok? Benar nggak kira-kira seperti ini? Mana bisa rohnya? Kok sohir? Kok nggak kasir, nggak kabir? Nah, gitu lah. Kok nggak tebel? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon maaf ya, ini memang zamannya seperti itu. Karena itu, menurut Syekh Uwais tadi, bahwa doa ala dhahril ghaib, doa kepada secara ghaib itu lebih baik karena menghindari dari berhias diri dan riya. Okay. Wakila Sulaiman Khawas akhina qadimi Ibrahim ibnu Adham afalatati. Ada cerita lagi, diceritakan antara dialog Syekh Sulaiman Al-Khawas dengan Syekh Ibrahim bin Adam. Maka Syekh Sulaiman mengatakan, faqala la'an al-qasyaiton, Ibrahim ibnu Adam afalatati. Mengapa kamu kok nggak datang? Ini ada ulama. Ini ada ulama yang hebat, ada kiai terkenal, disanjung-sanjung di mana saja. Ada namanya di situ adalah Syekh Syekh Ibrahim nggak datang.
nggak mau datang. Padahal kiai besar, kiai hebat, dikenal luar biasa, mempunyai karomah, tapi beliau nggak datang. Maka menurut Syekh Sulaiman, beliau mengatakan faqala la'an al-qasaiton marid dan ahabba ila min liqa. Sungguh aku menemui setan yang durgara itu lebih aku sukai daripada bertemu Ibrahim bin Adam tadi. Wah, jos ya. Ya. Saya nggak mau ketemu Ibrahim bin Adam, orang hebat itu enggak. Saya lebih baik ketemu orang setan. Saya lebih ketemu setan, itu lebih saya sukai daripada ketemu orang-orang seperti itu yang disanjung-sanjung di luar biasa. Wah, hebat ya Syekh Sulaiman ini ya. Maka apa? Fastan karu dzalika min qolihi, maka banyak orang yang marah dengan apa yang beliau ucapkan itu min qolihi. Kemudian dia menjelaskan, faqala ini akhafu idza laqituhu an atajalla. Sungguhnya aku takut apabila ketemu beliau tadi, ya Syekh Ibrahim bin Adam tadi, saya takut. Maka saya akan memaisi diri saya dan saya akan riak untuknya. Tidak ditemoni di forum ya gimana, ditemoni ke orangnya banyak, neronjol-neronjol juga nggak enak. Nah, lebih baik tidak. Sedangkan wa idza laqitu syaiton imtaqtu minhu, kalau saya ketemu setan gampang saya melawannya. Karena saya sudah dalam posisi menurut beliau Syekh Sulaiman tadi, Syekh Sulaiman saya lebih kuat dari setan karena saya sudah mohon dari Allah. Jadi memang ya berat berhubungan dengan manusia itu berat, selalu ada riak dan memais-mais diri. Nah terakhir sebelum saya tutup pada sesi pertama, walaqad laqiyas syaihin Imam Ba'dul Arifin fadzakara maliyan. Kemudian diceritakan oleh gurunya Imam Ghazali. Beliau adalah Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Beliau menceritakan pernah ketemu dengan seorang yang arifin, seorang yang makrifat, kemudian berdiskusi. Kemudian keduanya mereka tsumma ta'aw fi akhiri hadithiha faqala Syekh. Setelah berdialog Syekh tadi Abu Bakar Al-Warraq mengatakan kepada Imam Al-Arif, kepada orang yang ma'rifat tadi, ma'adzunni jalasta majlisan ana bihi arja min majlisi hadha. Saya baru menemukan dan saya mengira dan saya berharap majlis saya dengan Anda orang arif tadi inilah majlis yang terbaik selama hidup saya. Karena saling menasihati. Faqala al-arif, sebaliknya orang arif tadi berkata kepada Syekh Abu Bakar Al-Warraq, beliau begini, lakini majalasta majlisan analu akhwafa min majlisi hadza. Akan tetapi bagiku tidak, majelis ini bukan yang terbaik bagi saya. Yang aku lebih takuti dibanding majelisku yang lain. Karena majelisnya orang arif itu duduk diam di masjid itu bermunajat pada Allah. Sedangkan ini berdiskusi dengan Syekh Abu Bakar Al-Warraq, dan ini saya takut karena saya ini menjadi apa? Menjadi riya. Nah, wa umika fatuhaddisuni biha wa tudhiru ma baina yadahi wa annaka dzalika faqat wa qariya. Seorang arif mengatakan, bukankah engkau telah menyengaja kepadaku pembicaraan terbaikmu dan ilmumu? Saya itu sedang zikir, sedang bermunajat, sedang bermujalasah, sedang bermuhadasah dengan Allah, kamu datang nyolek saya, ngejak diskusi loh. Kamu itu kan mau menunjukkan kamu pinter. Ngejak diskusi berarti Anda kan ingin tahu terhadap saya dan Anda menunjukkan bahwa siapa Anda dan kemampuan apa. Ya?
Lalu engkau membicarakan hal itu menampakkan di hadapanku, kata seorang arif tadi, dan demikian pula akhirnya aku dan sungguh saya telah berbuat riya. Nah, para salikin, para jamaah rahimahullah, apa yang terjadi setelah dipukul secara psikologis, secara rohani tadi? Syekh Abu Bakar Al-Warraq belum mengatakan fabaka Syekhul Imam malian temahusi alaih. Kemudian guruku tadi menangis segeru-gerunya ya. Bahasa Jawa itu menangis. Apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, segeru-geru itu ya. Menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, saya ini dikenal orang ulama, saya kok riya di hadapan ahlul ma'rifah. Dia nangis sejadi-jadinya. Kemudian thumma usya alaihi, kemudian pingsan Syekh Abu Bakar ya. Lalu begitu fakana badalik yatamadu bihadil abiyat, setelah itu maka beliau membuat syair yang baik-baiknya seperti ini ya. Saya baca ya syairnya ya para salikin. Wa qala al-mu'allif hadal kitab ya wailata min muwaffaqin ma bihi akhwafu min ya'tilul hakim. Duhai celaka aku, orang yang diberi taufik tidak ada dengannya. Yang lain ada taufik. Begitu dengan orang arif billah, dia tidak ada apa-apanya. Termasuk paling takutnya orang yang akan diadili oleh Allah yang Maha Bijaksana. Nangis, nyesel, menunjukkan kemampuan itu. Ubarizullah bi'isjanih walisali min dunihi rahim. Aku nampakkan kepada Allah keduraanku kepadanya. Dilarang riya, tetap aja riya. Beliau nangis. Ya, sementara aku tidak memiliki pengasih selain Allah. Riya loh. Sudah dilarang Allah, ditunjuk-tunjukkan ke Allah. Nah, dia nangis. Ya Rabbi afan minka an mudhlibin asrafa illa anhu nadima. Wahai Tuhan, ya Allah, mohon maaf kepadamu dari seorang pendosa. Ini Syekh Abu Bakar hanya riya sekali itu loh. Dia mengatakan dirinya itu pendosa yang telah bersikap sangat keterlaluan, hanya saja bahwanya ia menjadi penyesal. Kita setiap hari riya, ketemu orang riya, ketemu komunitas riya, ketemu siapapun riya. Biasa, beliau begitu sekali aja nangisnya bukan main. Yaqulu fil laili idza tajah ahadam bin satarul alim. Ia berkata di malam hari apabila telah gelap gulita, nangis sejadi-jadinya kalau malam. Duhai betapa pengasihnya Engkau ya Allah, lantaran dosa-dosa telah ditutupi oleh Zat yang Maha mengetahui. Kemudian dia istighfar, sholat taubat. Maka dengan demikian fahada halul ahli zuhdi wa riyadhah. Maka inilah keadaan orang yang dijalani oleh seorang zuhud dan orang yang riyadhah fi mulaqatihim, dalam pertemuan Tuhan mereka. Jadi lebih baik nggak usah saling menunjukkan. Nah, itu diantara mereka itu saling menyesal. Pertanyaannya, fa kaifa khalu ahlul rabbah wal batil? Bagaimana dengan para pelaku cinta dunia dan para pengangguran yang tidak mau beribadah kepada Allah itu? Loh, yang sudah satu kali salah aja nangisnya bukan gitu loh. Kita itu yang sudah biasa pecinta dunia, kurang ibadah, kok diam, kok nyantai aja riya. Ya, dengan demikian bal halu ahli syari wa jahalah, apalagi orang yang jahat dan orang yang bodoh. Itu ya Bapak sekalian yang saya hormati, moga-moga ini cerita kitab ini bagus untuk kita renungkan agar kita membersihkan amalan-amalan kita dari riya, sehingga amalan kita itu mentes dan netes. Ya, amin ya rabbal alamin. Arul kalam alfikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.